Very nice to meet you, sir. Deputy Minister of Finance. Very nice to meet you, sir. Mr. Antonio Guterres, thank you very much for meeting with us today in the middle of your very busy schedule. I understand you flew 20 hours from Baku, so I really appreciate this meeting. We really appreciate, respect, and support your consistent stand to uphold international peace, international justice, international law. This is really uplifting for us that you are consistent in this. And for us, your stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of food security, poverty, the issue of human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts, and we are willing to support. For instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. So I also thank you for your letter of the issues that you want to discuss. As you know, in the issue of global climate change, we are very committed. We are very ambitious. I plan in my new administration to go completely 100% renewable and green. And we hope that we can achieve this within 10 years, but on several issues we can go faster. For instance, we have already developed the technology to make diesel oil from plants, from palm oil, diesel oil. And we are also now developing to produce gasoline from palm oil, but the economic cost is still not attractive. So we have to find a new, better procedures. But we hope maybe in 2-3 years we can get economically attractive to get gasoline from plants. And renewables, we have a lot of geothermal. I think Indonesia is very blessed. We are the largest reserves of geothermal energy in the world. I think about 60% of geothermal energy is in Indonesia. We have also, of course, abundant solar energy. Solar energy, I think the photovoltaic panels and electricity from solar energy is very attractive because we are very dispersed. We have a lot of islands, 17,000 islands, but we are committed and we are very optimistic. We are very bullish on this transition to a green energy. So once again, Secretary General, we support you. We are inspired by you, by your committed stand for international peace and international law, and we hope if we can support you in more ways, we are very willing to do so. Thank you very much, Secretary General. Your Excellency, Mr. President, for us an extremely strategic, valuable partner. We see eye to eye with Indonesia
in relation, need recognition that we live with multilateral institutions that correspond to the world of 1945, when Indonesia was not yet independent, and when many other countries were not yet independent. And so, at the level of the Security Council and at the level of the international financial institutions, they still correspond to a world that no longer exists. And we need to adapt them on the name of justice, on the name of equity, in order to correspond to the present economy and to the present geopolitical situation. And that means that the role of countries like Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system that has led many of them to be drowning in debt, many of them not to have the resources necessary to achieve the Sustainable Development Goals, many of them not having the resources to protect their own populations against the impacts of climate change. And so there is a reform of the Security Council and the reform of international financial institutions in which we see eye to eye with Indonesia, and Indonesia has played a very important role in the Summit of the Future, and we want to go on working closely with Indonesia in the preparation of future reforms. On the other hand, we have an excellent cooperation with Indonesia in relation to the ASEAN-UN cooperation, and we see eye to eye with Indonesia. We have had also a very strong cooperation in relation to the situation in the Middle East, where I believe both countries of the creation of a Palestinian state and the self-determination of the Palestinian people, putting an end to this war, obviously, also this lost an end to this war. And Indonesia has been a very valuable partner of the United States. Tadi apa saja sih Pak yang ditekankan Pak? Jadi Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah ya, mengurangi emisi karbon, dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan, renewable energy. Kita sangat punya potensi dan sangat mampu, renewable dan green. Jadi kita nanti dari sumber-sumber energi, geothermal, hidro, kemudian panas matahari, dan terutama dari tanaman, bioenergy, biofuel. Jadi kita sangat mendukung. Beliau berharap kita terus, Indonesia dipandang cukup penting sekarang, dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung. Saya jawab bahwa kita akan mendukung sikap PBB, kita akan mendukung sikap beliau, Sekjen PBB. Beliau punya sikap yang penuh dengan prinsip. Juga masalah Palestina, beliau juga punya sikap yang tegas, penuh prinsip, mengutamakan hukum internasional. Tadi bicara soal Palestina juga ya Pak, kalau untuk upaya utama untuk mencapai target tersebut itu apa Pak ya nanti Indonesia melakukan langkah apa?
Masalah apa? energi yang terbarukan itu untuk Iya, mencapai target tersebut. kita menuju bahwa kita nanti berharap net zero emission. Kita menuju ke situ. Ya. Pak Prabowo, Ya. tadi kan disebut oleh Pak Sekjen Antonio bahwa Indonesia ini adalah strategic partner, Pak, gitu, dan diharapkan kehadiran Indonesia. Nah, apakah Bapak berencana nanti ke depannya juga bakal istilahnya selalu hadir gitu, Pak, ya, di UN General Assembly agar Indonesia lebih hadir gitu, Pak? Ya kita lihat kan perkembangan ya, tentunya saya fokus sebetulnya ya bulan-bulan pertama, tahun-tahun pertama saya harus fokus untuk memperbaiki ekonomi dalam negeri, ya, domestik. Saya kebetulan begitu saya dilantik ada G20, ada APEC, jadi saya harus datang, dan juga karena G20 dan APEC itu berdekatan dan jauh, kalian saya manfaatkan untuk mampir ke beberapa negara, Tiongkok, Amerika. Nanti pulang dari sini saya akan ke Inggris untuk ketemu, bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan kita bisa narik investasi, dan dari situ saya juga berusaha untuk mampir di Timur Tengah, berapa negara di Timur Tengah, hanya kita lihat apakah tanggalnya cocok atau tidak. Tapi saya ingin segera pulang sebetulnya. Oke, terima kasih. Kalau yang G20 sedikit Pak, mungkin apa sikap Indonesia nanti akan disampaikan di G20 besok? Ya kita tetap akan menyuarakan bahwa perekonomian dunia sangat tergantung stabilitas, dan kita mendorong stabilitas, mendorong perdamaian, tapi terutama mendorong the rule of law. Ya, oke, terima kasih. Kira-kira dari komitmen Indonesia sendiri tuh yang dijelaskan sama Pak Prabowo di domestik apa aja sih Pak yang sudah dijelaskan? Ya, pertama tadi mengenai itu seluruhnya sudah dijelaskan oleh Pak Prabowo. Tetapi di dalam dokumentasi perundingan untuk leaders documentation, leaders deklarasi, itu yang terkait dengan Global Alliance for Poverty Eradication dan juga untuk eradication of hunger, itu juga sudah masuk di sana, dan itu menjadi salah satu championnya dari Pak Prabowo, dan itu sejalan dengan kepemimpinan Brasil. Jadi ini menjadi salah satu dari keputusan yang akan dimasukkan. Kemudian juga disampaikan bahwa sektor pertanian itu sebetulnya cukup untuk bisa memerangi kelaparan di seluruh dunia. Oleh karena itu sektor pertanian menjadi kunci. Dan di dalam deklarasi itu diakui bahwa di seluruh dunia ada 733 juta orang yang masih malnourished, sehingga ini perlu perhatian daripada global. Nah, tentu dari sisi itu apa yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia seluruhnya sudah sejalan. Kemudian yang berikut tentu terkait dengan transisi energi, tentu kita masih mendorong untuk pembiayaan dari transisi energi itu sendiri. Karena seperti di dalam COP kemarin di Baku, komitmen mengenai pembiayaannya itu masih belum solid. Kita ketahui dalam G20 kita ada yang namanya JETP, kemudian ada ASEC, kemudian di sini Brasil dan Inggris ingin membuat Global Alliance lagi mengenai itu. Tetapi posisi kita mengatakan sudah banyak kegiatan ataupun fokus terhadap climate change, transisi energi, sehingga lebih baik fokus untuk per kegiatan yang telah disepakati. Prabowo di Beijing ya Pak, salah satu yang di Beijing yang dibahas itu juga soal investasi makan bergizi. Nah kalau di Brasil ini ada rencana juga nggak sih Pak? Nah, ini diminta untuk Global Alliance masing-masing negara mengalokasikan pembiayaan untuk itu.
Tetapi juga tentu salah satu dari deklarasi juga akan mendorong untuk reform dari multilateral, World Bank dan yang lain, supaya lebih bermanfaat bagi negara berkembang. Kalau sekarang tentu negara G7 masih lebih menguasai dari World Bank. Itu tadi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal dari PBB bahwa Indonesia harus sangat diperlukan untuk voicing out, karena Indonesia salah satu emerging ekonomi yang berhasil mengembangkan ekonomi dan tidak terlibat dengan hutang. Beberapa negara berkembang lain kan sekarang kena banyak hutang akibat dari pandemi COVID kemarin. Brasil ini tidak akan ada pertemuan yang bicara soal investasi makan bergizi gratis kayak. Nah, kalau itu kan pendanaan yang sifatnya ke arah multilateral. Jadi multilateral itu institusinya World Bank dan yang lain. Ya, terima kasih. Ada yang seperti disampaikan Presiden soal pembiayaan transisi energi. Boleh tahu Pak respon dari PBB seperti apa? Ya, tentu dia akan salah satu reform dari World Bank itu. Karena dari kita berasa bahwa transisi energi pembiayaannya masih lebih rumit. Jadi tidak mudah, angkanya besar, tetapi implementasinya sedikit. Nah, itu supaya itu bisa lebih didorong lagi. Ya. Apa? Ya, masing-masing pembiayaan punya kriteria tersendiri. Dan kriteria itu yang membuat implementasinya sulit. Indonesia sendiri melaksanakan apa yang pada waktu G20 Indonesia, yaitu melalui JETP dan ASEC. Nah, JETP kan beberapa negara termasuk Amerika Serikat, sedangkan ASEC murni dari Jepang. Jadi itu yang sedang kita list project di situ. Ya.